Dampak yang harus lu tahu dalam melakukan seks bebas itu sangat berbahaya. Berbahayanya apa nih? Apalagi kalau lu terlalu sering ya kan. What's up? Welcome back. Kembali di konten Alvin Official. Cuy, welcome to Motivasi Frontal. Baru lagi nih gue upload video motivasi frontal buat kalian para pemersatu bangsa. Tentunya bagaimana buat kalian yang ada di sana ya kan, dalam keadaan sehat, panjang umur, serta bahagia selalu ya kan. Apa sih ya kan? Dalam hidup ini apa yang mencari bahagia? Uang atau apa sih? Kalau gue pribadi nyari bahagia aja ya. Halus cuy, jadi gue ngopi dulu ya, biar slow ya kan. Mantap. Gimana ya, gue juga bingung sih kan. Nah, di kali ini cuy, gue mau ngasih tahu nih tips-tips buat para pasutri atau para selir-selir ya kan, atau para pelakor atau pebinor. Trik dan tips buat kalian, motivasinya frontal sih ya kan. Gini lah, karena ada di motivasi frontal cuy. Jadi lu boleh tiru, boleh positif sih, pasti kan positif kan gue ngasih tahu ya kan. Buat yang baru mampir, silahkan support gue dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena dengan subscribe lu udah menjadi memberikan pahala lu buat gue ya kan. Buat gue. Nah, jadi motivasi gue sini berbau ini sih ya kan. Tentunya berbau berhubungan intim tentang bagaimana sih ya kan hal yang harus dilakukan dan hal yang tidak harus dilakukan. Jadi buat lo semua ya kan, atau para pasangan pasutri atau para pebinor atau pelakor ya kan, karena mau zaman pelakor atau pebinor tuh sekarang tuh udah jadi zaman nggak aneh gitu ya kan. Buat gue tuh udah nggak aneh lagi kayak gini sih. Langsung aja sih apa yang gue mau sajikan buat lu ya kan. Nasihat apa sih, motivasi frontal apa sih mau gue bahas. Kita lanjut ke kontennya cuy. Oke cuy, jadi yang pertama nih gue mau ngasih tahu nih buat para pemersatu bangsa tentunya, dan para pelakor atau pebinor di luar sana ya kan. Apa kabar? Salam dari gue ya, Nur Ahdi. Nih, hal yang gak boleh lu lakuin setelah lu melakukan hubungan seks atau intim nih. Dan lu harus bener-bener gak boleh lu lakukan setelah berhubungan. Nah nih, lu harus buang air kecil nih. Kalau melakukan hubungan itu jangan lupa lu harus buang air kecil. Karena apa sih? Karena apa? Setiap kelamin kita menempel nyatu dalam lubang itu ya kan, tentunya ada bakteri atau apa yang kita nggak kelihatan gitu ya kan. Jadi pastikan lu kencing ya kan, jadi nggak masuk ke dalam alat kelamin para prianya nih ya kan. Itu sih kalau kesana sih, itu lu harus kencing. Gue saranin lu kencing, jangan lupa ya kan. Setelah berhubungan lu harus kencing. Yang kedua, kalau yang nggak boleh lakuin, yang sering tidak boleh dilakuin ya kan. Dulu kalau punya tisu basah gitu kan, jangan pernah lu lap pakai tisu basah nih cuy. Karena apa sih? Tisu basah itu kan mengandung alkohol. Jadi kalau lu lap ke barang lu yang bisa pedas gitu atau perih gitu ya kan, karena itu alkohol. Jadi kalau bisa masih pakai tisu basah, lu lari aja ke kamar mandi ya kan, atau cuci lagi itu barang lu ya kan supaya bersih lagi ya kan. Atau lu main berikut tuh silakan aja ya kan, karena udah bersih kan enak sih, karena bersih itu sebagian dari iman. Oke. Next, berikutnya yang nggak boleh dilakuin itu mencuci vagina dengan sabun. Ngeri lu aja kan. Iya. Dengan sabun itu apa ya? Jadi lu perih ya. Kalau bisa sih pakai antiseptik aja sih, antiseptik. Jadi lu nggak terlalu perih juga kan, atau nggak sakit gitu kan. Play buat si cewek ini kan. Jadi lu harus lebih inilah ya kan cuy. Berikutnya next cuy, yang nggak boleh lu lakuin ini, lu berendam dengan mandi dengan air panas cuy. Karena apa sih?
Kalau udah melakukan sesuatu hubungan di luar sana atau di dalam sana ya kan, lu setelahnya itu tuh mandi pakai panas karena itu bisa mengakibatkan pori-pori apa ya. So tau banget gue juga, tapi ini yang gue baca, yang gue pelajari, yang gue kasih tau buat lu ya kan. Kalau mau coba silakan aja ya. Jadi ada beberapa step yang nggak boleh dilakukan setelah berhubungan intim sesama pasutri atau pakro atau pembinor ya kan cuy. Mantap. Kopi lagi cuy. Mantap. Nah ini motivasi goblok lagi, motivasi tolol lagi kalau buat gue ya kan. Karena apa ya, ini merusak. Tapi lo contoh silahkan, nggak contoh sih nggak apa-apa ya kan. Jadi gini, kalau lo sering berhubungan atau sering cipokan atau ciuman gitu kan sama pacar lo ya kan, tuh kalau gue saranin jangan. Kalau bisa langsung kumur-kumur pakai minuman yang antiseptik gitu ya kan, yang bakteri-bakteri di mulut tuh bisa mati gitu ya kan. Kalau lu udah biasa dengan pasangan lu atau dengan selir lu atau dengan selingkuhan lu, buat kasih tahu nih sama mereka nih. Jadi lu setelah ketahuan ciuman bibir menyebabkan ini cuy, di bibir itu ada bakteri ketika kita nempel cuy, kita nempel nih satu sama lainnya antara bibir dan bibir nempel nih kan. Nempel itu kita nggak tahu dia buat makan apa, dengan minum apa ya kan, bakteri dia nempel ya kan. Nempel kita nggak tahu nih, kita beruntusan ya kan, atau bisa jadi kutil juga nih cuy. Ini yang gue baca menurut gue ya kan. Tapi kalau menurut beda sih silakan lakukan apa yang harus dilakukan dan tinggalkan yang nggak harus dipertahankan gitu ya kan cuy. Nggak nyambung ya. Tapi ya oke lah, ini kan motivasi goblok, motivasi tolol ini. Jadi gini, itu bisa apa ya, cipokan itu menyebabkan demam atau kayak kuman lah. Biasain kalau cipokan itu lu nih ya kan, lu kumur-kumur atau lu lap ya kan, tapi lapnya jangan pakai lap yang kotor, lap yang bersih lah cuy. Lu paham kan? Berikutnya gini cuy, kalau lu dalam suatu hubungan suami istri atau pacaran, lu sering melakukan seks bebas gitu ya kan, yang diakibatkan itu karena pergaulan bebas juga di luar sana ya kan. Apa sih yang kalian cari kalau bukan kenikmatan sesaat? Ya gue sih nggak munafik cuy, itu pernah gue lakuin di masa muda gue dulu ya kan. Tapi dampak yang harus lu tahu dalam melakukan seks bebas itu sangat berbahaya. Berbahayanya apa nih? Apalagi kalau lu terlalu sering ya kan. Kalau misalkan seks bebas itu seminggu, sebulan sekali atau sebulan 2 kali sih nggak jadi masalah menurut gue ya kan. Tapi dampak terlalu sering melakukan suatu hubungan seks bebas itu dapat infeksi saluran kencing lu gitu. Jadi saluran penis itu bisa infeksi. Jadi karena apa sih? Karena lu melakukan nggak sama satu orang aja, lu dengan cewek ini, cewek sana ya kan. Itu dampaknya saluran kencing lu bisa infeksi, yang mengakibatkan bisa juga lu boten nanti ya. Nggak bergairah lagi ketika lu mau nyai yang benar gitu ya kan, bukan hanya si wanita penghibur gitu ya kan. Jadi daya buat lu melakukan sesuatu hubungan itu udah nggak bergairah karena lu udah melakukan terlalu sering. Dampaknya juga terlalu sering untuk seks bebas juga sih. Kalau yang gue bilang itu banyak dampaknya. Terus apalagi kalau si ceweknya itu pasti dia kalau keseringan atau sehari 2 kali atau seminggu 7 kali melakukan seks bebas itu ya kan, itu bisa melakukan nyeri di bagian vaginal itu kan, bisa nyeri tuh. Si perempuan masih V ya kan, atau si laki masih V juga tuh. Gue gak percaya banget gitu kan, laki-laki gitu kan. Pasti nggak sih gue laki-laki? Nggak mungkin lah. Tapi kalau mungkin juga gue juga berpikir 1001 sih, kalau cewek itu di zaman 2021 ini masih banyak yang masih V gitu, masih perawan gitu. Enggak, tanda kutip lihat sih, gue nggak terlalu percaya gue. Karena apa sih? Karena
ini 2021 gitu loh ya kan, zamannya apa ya, nggak aneh lagi buat orang melakukan seks bebas itu. Nah tapi kalau buat baru pertama nih, ada cewek kampung nikah sama cowok kota, yang biasanya cowok kota nyari cewek-cewek kampung yang di luar sana masih perawan, buat di malam pertama itu seromantis mungkin ya kan. Karena kalau cewek belum pernah melakukan suatu hubungan seks bebas, itu pasti sakit. Itu pengalaman dari gue ya, pengalaman dari gue, dari teman-teman gue, kesian gitu kan. Karena wanita yang kita nikahi itu harus kita jaga. Kalau sampai malam pertama aja dia ngeliatin sakit, berikutnya dia nggak akan mau melakukan suatu hubungan itu cuy. Nggak akan mau melakukan suatu hubungan itu. Nah bagaimana caranya sih buat lu tetap membuat tuh si perempuan itu nggak sakit? Jadi caranya gini cuy, lu buat suasana romantis, lu melakukan foreplay, atau lu melakukan canda tawa dulu nih ya kan, sebelum melakukan bagian utama. Lu tentunya harus melakukan foreplay, canda tawa, manja-manjaan, apalagi namanya malam pertama itu kan cuy, deg-degan cuy, deg-degan. Jadi apa ya, dia gimana ya, gitu sih ya kan. Gue juga gak ngerti sih, tapi setidaknya gue pernah ngalamin itu, makanya gue berbagi cerita sama kalian para pemuda bangsa. Gue rasa sih motivasi goblok ini atau motivasi frontal ini cukup di sini aja lah ya kan. Pro dan kontra, atau lo mau suka dengan video gue saat ini silahkan ya kan, lo tuh saya tanda like atau tanda dislike tuh bebas aja sih, karena konten hanya sekedar hiburan. Ini hanya sekedar motivasi, mau dipakai syukur nggak ya udah, karena gue berbagi dari pengalaman yang pernah gue lakuin coy. Jadi semoga ini nggak terjadi sama lo, cuman yang positif lo ambil, yang itu jangan ambil ya. Ngopi tuh cuy. Mantap. Karena gaya rambutnya yang bikin tergoda. Makasih yang telah menonton sampai detik ini ya kan. Semoga kalian terhibur dan termotivasi dengan sesuatu yang gue bicarakan, yang mungkin lo ngerti gak sih? Enggak, ya udah. Next, sampai ketemu lagi di konten Alfi Motivasi Frontal cuy.